Halo teman-teman, buat teman-teman yang lagi mau upgrade GPU di komputernya supaya grafis di monitornya itu dari oke jadi wow, dan dari wow jadi wadidaw, ini dia video yang cocok buat teman-teman semua. Tips-tips apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu ya, dan cara upgrade GPU-nya itu seperti apa? Yuk kita lihat yang satu ini. Oke teman-teman, berdasarkan pengalaman gue, hal yang harus diperhatikan ketika mau upgrade GPU itu ada harga dan efisiensi, power supply dan space, atau ruang di dalam casing komputer kita, dan memori atau bandwidth. Nah, kalau untuk yang harga dan efisiensi ini agak lebih gampang gitu ya teman-teman. Kita cuma perlu cari di internet aja. Kita buka browser internet kita, habis itu kita ketikkan GPU benchmark. Nah, nanti dari sini teman-teman tinggal cari deh, menurut website A, website B, rankingnya tuh mana yang bagus gitu ya GPU-nya. Nah, sekarang coba kita lihat Tom's Hardware. Nah, di sini udah ada rankingnya nih, enak nih diurutin. Tinggal kita cocokin aja ya, yang sesuai dengan budget di dompet kita. Nah, di sini juga udah ada info tentang kekuatan minimum power supply yang dibutuhkan. Habis ini coba kita lihat yang di Passmark ya. Nah, kalau di sini lebih enak nih teman-teman ngelihatnya. Mereka di grade gitu ya, dari performanya. Ini di ranking oleh orang-orang gitu. Ya iyalah oleh orang-orang. Masa oleh kambing, Bang? Jadi lagi kita cari mana nih yang sesuai dengan budget kita. Kalau gue biasanya lihat dari sini nih, performance-nya. Jadi ada perbandingan harga dengan performance gitu ya. Harga berbanding performance. Mana yang nilainya cukup tinggi gitu. Makin tinggi nilainya, makin efisien budget kita. Nah, sekarang gimana sih cara nentuin power supply yang dibutuhkan gitu ya? Kita cek lagi di internet. Cara gampangnya cek search di Google aja gitu ya. Berapa gitu power recommendation-nya yang diperlukan untuk GPU yang kita mau beli. Nah, ini misalnya kita coba deh GTX 1660 Super ya. Nah, kelihatan nih 450 watt power supply minimumnya yang diperlukan. Coba kita cek deh marketplace gede ya, kayak Tokopedia misalnya, atau Shopee. Nah, kita ketik GPU yang kita mau. Nah, yang ini cobain RX Vega 56 deh. Bosen GTX terus. Nah, yang ini coba. Coba kita lihat di mana infonya. Nah, ini dia nih. Power supply-nya ya, kelihatan 650 watt. Sekarang yang GTX. Bener nggak ya tadi ya, 450 watt. Ah, ini dia. Ya, ini ya teman-teman ya. Bener minimum 450 watt. Kalau bisa di atasnya itu gitu. Nah, di sini juga ada ukurannya nih ya teman-teman. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini berguna nanti buat teman-teman ukur gitu di casing PC teman-teman gitu. Masih muat nggak ya kalau dimasukin ke dalam casingnya? Oh iya, dan satu hal penting lagi ya teman-teman. Bahkan sering nggak dikasih tahu sama orang, bahkan di internet gitu ya. Ini adalah power konektornya. Ini penting banget nih teman-teman. Kayak misalnya yang GTX 1660 Super ini 8 pin gitu ya. Kemarin-kemarin gue udah sempat beli, tapi nggak perhatiin ini nih. Akhirnya gue nggak bisa hubungin power supply gue ke GPU-nya. Nggak bisa dipakai. Nah, penampakannya kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya akan gue jelasin di cara pasangnya. Pastikan teman-teman punya sambungannya gitu ya. Kalau power konektornya cocok gitu dengan yang lama, ya oke. Kalau nggak cocok, teman-teman harus beli sambungan supaya power supply-nya bisa nyambung ke GPU kita yang baru.
Sambungannya tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, ini contoh power connector yang 8 pin. Nah, dia macam-macam nih, ada yang dual 8 pin. Nah, ntar kalau teman-teman nggak punya, ya teman-teman cari gitu ya, teman-teman. Sesuaikan, ada yang 8 pin, ada yang 6 pin, macam-macam. Teman-teman juga mesti ukur gitu ya, teman-teman. Panjang VGA-nya cukup nggak gitu. Jangan sampai nanti nggak muat ketika dimasukin ke casing komputernya. Nah, untuk yang satu ini penjelasannya sebenarnya agak panjang kalau dijelasin detail. Tapi kalau versi singkatnya, bandwidth itu adalah kecepatan RAM untuk proses videonya. Dia itu tertanam di dalam GPU gitu. Jadi beda ya sama yang RAM yang kita pasang di memori itu, memory slot. Dia ini ada hubungannya sama tingkat GDDR. Jadi makin tinggi GDDR atau memory bandwidth-nya, makin cepat pengolahan data untuk grafisnya. Kalau untuk main game, teman-teman bisa cari yang tingkat GDDR-nya tuh tinggi gitu ya. Kayak GDDR4, GDDR5, atau GDDR3 juga masih oke. Ya, kalau game yang dimainkan teman-teman itu emang butuh grafis bagus gitu tentunya. Nah, ini sekarang cara pasangnya. Tentu saja kita buka dulu casingnya, guys. Kita buka baut di belakangnya, kemudian kita slide penutup casing di bagian samping. Oh iya, sebelum cabut GPU, kita cabut ini dulu nih guys, konektor DVI, penghubung antara monitor dan GPU. Kalau nggak bisa dicabut nanti GPU-nya, gara-gara nyangkut. Nah, ini dia VGA-nya teman-teman. Pertama kita harus buka bautnya dulu. Posisi baut di VGA ini umumnya sih sama posisinya teman-teman ya. Kita tinggal buka bautnya aja dulu nih sebelum kita cabut. Nah, sekarang udah kecabut semua bautnya. Terus, nah ini kita cabut nih power connector dari VGA yang lama ini. Gampang sih, tinggal dipencet aja terus ditarik ya teman-teman. Nah, ini dia tipe power connector dari VGA gua yang lama. Tipenya dual 6 pin. Pinggirin dulu. Nah, habis itu kita tinggal cabut nih. Nah, ini ada pengamannya nih sedikit. Kita tinggal buka penguncinya ini. Kalau di motherboard gua sih sistemnya dia dipencet ya teman-teman. Dipencet, nah terus kita angkat nih GPU-nya. Nah, sekarang udah terlepas nih dari motherboard-nya. Kita pinggirin dulu nih guys. Siapa tahu masih bisa dijual lagi dia. Nah, kalau udah kita ambil GPU kita yang baru. Kita taruh aja posisinya tuh kayak di GPU kita yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Posisinya sama. Nah, kalau udah kita tekan sampai dia ngunci gitu. Nah, kalau udah ngunci, kita ambil lagi baut yang tadi buat kunci GPU sebelumnya. Nah, habis itu kita pasang lagi bautnya. Nah, kalau sudah selesai membaut, selanjutnya kita tinggal menghubungkan power supply kita dengan GPU melalui power connector kita. Nah, ini punya gua nih 6 pin dia ya. Gua harus sambungin ke 8 pin, 8 pin. Nah, ini gua udah beli nih sambungannya dual 6 pin ke 8 pin. Nah, habis kayak gini tinggal disambung-sambungin aja deh nih. Yang 6 pin dimasukin ke sambungan yang 6 pin. Kebalik. Nah, ini juga sambungin lagi yang 8 pin. Nah, kita sambungin ke GPU-nya. Kalau udah selesai, kita cek lagi ya guys, udah kenceng belum nih semua kabelnya. Jangan sampai ada yang kendor. Nah, setelah itu kita tinggal tutup lagi deh bagian casing samping dari
desktop komputer ini. Dan jangan lupa untuk dibaut lagi ya, teman-teman. Nah, dari pengalaman gue, ternyata setelah proses ganti GPU-nya selesai, masih ada satu hal lagi yang harus diperhatikan nih, teman-teman. Yaitu kabel sambungan monitor ke GPU-nya. Apakah teman-teman punya tipe sambungan yang tepat? Karena kalau gue punya, kayak kemarin tuh tipe sambungannya itu masih DVI, dan pin DVI-nya itu nggak cocok sama port atau lubang colokan di GPU-nya. Jadi gue harus beli lagi deh sambungannya. Ya mudah-mudahan punya teman-teman udah cocok ya, jadi teman-teman tidak perlu beli lagi. Oke teman-teman, gitu dulu aja untuk episode kali ini. Semoga teman-teman terbantu dan juga menjadi lebih mudah nanti ya ketika ingin mengupgrade GPU ataupun memori. Oh, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Dragon Drew ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys and thank you for watching.